Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi wa ummatihi ajma'in, khususan li musannifi hadzal kitab Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi waliyullah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa khususan manggat yang sepah disebataken. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Babu kaifiyati libasis saubi wan na'li wa khal'ihima. Babu kaifiyati libasis saubi utawi iki iku ana bab kang nerangaken tentang tata carae nganggo pakaian. Wan na'li lan nganggo sendal, wa khal'ihima lan tata cara nyopot pakaian lan sendal mau. Yustahabbu ayyabda'a fi lubsis saubi. Yustahabbu disunahaken opo ayyabda'a, opo arep nyentah ngawiti sapa wong, ngawiti fi lubsis saubi ing dalem nganggo pakaian, wan na'li lan sendal, wasarawil lan serowal ya. Wan na'li wasarawil lan serowal, wasyibhiha lan kang nyerupai mau saub wan na'li wassarawil. Bil yamini kelawan ninginaken anggota kang tengen, min kummaihi saking lengen loroe wong, warij layis sarawil lan sikil loro ketika nganggo serowal, wa yakhlu'a lan nyopot sapa wong al aisara ing anggota kang kiwe, lan nyopot sapa wong al aisara ing ninginaken anggota kang kiwe, summal aimani mangka nuli-nuli anggota kang tengen. Wa kadzalika lan iku kaya dene mengkono-mengkono lubsus saub al iktihalu utawi iktihal. Iktihal iku celakan, sifat matanan. Wasiwaku lan bersiwak. Wataklimul alfari lan ngetoki pira-pira kuku. Wa qasus syaribi lan nyukur kumis.
wa tanfil ibdi wa nasfil ibdi lan nyabuti wulu kelek wa halqur ra'si lan nyukur rambut. Ra'sun endas kang dimaksud rambut. Wassalamu lan ketika uluk salam minas sholati saking arahi sholat. Wadukhulul masjidi lan manjing ning masjid. Wal khuruju lan metu minal kholai saking jamban utawa WC. Wal wudu'u lan wudu. Wal ghuslu lan adus. Wal aklu lan mangan, wasyurbu lan nginum, wal musafahatu lan bersalaman, wastilamul hajaril aswadi lan ngusap hajar aswad, wa akhdhul hajati lan ngalap hajat atau mengambil sesuatu, min insanin saking manusia, wa daf'uha lan malekaken hajat atau ngenekaken hajat ilaihi maring insan, wa malan perkara asbaha kang nyerupai apa ma hadza ing iki mau lubsus saub, fakulluhu mangka utawi sekabehane hadza yaf'alu iku nglakoni sapa al insan hu ing alkul secara keseluruhannya bil yamini kelawan ninginaken anggota kang tengen, wadidduhu dene utawi kebalikan daripada sesuatu yang disebut tadi iku bil yasari iku ngawiti kelawan anggota kang kiwe. Jadi pasal ini adalah pasal menerangkan tentang bagaimana tata cara kita memakai pakaian, memakai sendal, dan bagaimana kita mencopot kedua-duanya, baik pakaian ataupun sendal. Yang tentunya prakteknya itu adalah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai bukti bahwasannya kita iki cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad adalah ketika kita meniru, mengikuti perilaku yang sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Itu sebagai bukti cinta kita. Lalu dari mana kita tahu tentang praktek Kanjeng Nabi Muhammad? Ya tentunya dari kita ngaji, dari kita belajar. Oleh karena itu maka belajar ngaji itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena dengan adanya pengajian ini tentunya kita bisa tahu ya tentang apa-apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi yang pertama saya ingin menjelaskan bahwasannya kita terangkan dulu tentang pengertian Islam ya. Karena ini nanti ada sangkutannya ya. Bahwasanya agama kita, agama yang kita yakini itu adalah agama Islam atau dinul Islam ya. Din itu adalah agama, din itu artinya adalah agama. Dinul Islam berarti agama Islam. Nah, agama itu apa? Agama itu adalah ajaran. Agama itu adalah tuntunan. Jadi dinul Islam itu adalah tuntunan Islam. Jadi yang pertama saya ingin menerangkan dulu bahwasannya
Yang namanya Islam itu secara bahasa adalah aslama yuslimu islaman. Mengandung arti bahwasanya Islaman itu adalah yang menyelamatkan. Bahwasanya ajaran yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menghantarkan kita ke sorga, itu adalah agamanya atau kendaraannya namanya Islam. Itu secara bahasa bahwasanya Islam itu artinya menyelamatkan. Secara karakter atau prinsipnya atau perilakunya, orang-orang Islam itu adalah orang yang memberi keselamatan kepada orang lain, ya. Bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bahwasanya Islam itu atau ciri-ciri atau orang-orang atau karakter orang Islam itu harus memiliki perilaku tidak merepotkan orang lain, tidak menzolimi orang lain, tidak menyakiti orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya aslama yuslimu islaman itu juga bisa diartikan dengan kita memasrahkan diri kepada Allah. Ya, jadi Islam itu berserah diri kepada Allah. Arti daripada berserah diri kepada Allah itu tentunya mentalitas orang muslim itu hendaklah siap menerima apapun ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena Islam itu begitu, ya, secara bahasa. Bahwasanya mentalitas orang muslim itu harus siap menerima apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika dikasih bahagia, siap. Dikasih menderita juga siap, ya. Dipai sehat siap, dipai sakit juga siap. Manam ini siap li siap, pokok Gusti Allah wis nentu akan terjadi, ya pasti terjadi. Artinya kita tidak bisa untuk menolak, ya. Wis apanan siap, apanan beli, Gusti Allah wis nentuaken terjadi, ya maka terjadi. Maka yang terpenting adalah yuk kita menerima daripada kita menolak. Ketika kita menolak, ya enggak ada manfaatnya. Ketika kita sakit, kemudian kita menolak. Artinya menolak itu apa? Kita kemudian ngeresula terus, gelendang-gelendeng terus. Atau ketika kita sedang menghadapi kesulitan, kemudian kita selalu berkeluh kesah. Ini kan tanda-tanda kita menolak atau tidak menerimakan. Ya maka itu pun tidak menghasilkan apa-apa. Tetap kesusahan, tetap akan berjalan. Ya. Nah tapi ketika kita itu menerima apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, kita terima saja kondisi sakit, bokatan wis kuduwe, kita terima saja kondisi kenang belai, bokatan wis kuduwe, kemudian kita ridho dengan keputusan Allah, itu akan menjadi pahala yang sangat besar bagi diri kita, bagi orang yang menerima. Dan juga bisa Allah akan memberikan setiap kesusahan yang kita hadapi, ketika kita menerimanya dengan kesabaran, maka Allah akan menggantinya dengan kebahagiaan. Tapi kalau kita sikapnya itu adalah kebalikannya, ya maka tidak ada keuntungan sama sekali. Pahala juga tidak dapat, kemudian jalan keluar ya semakin tertutup. Ya, karena kita menolak, kita tidak menerima. Jadi kembali lagi bahwasanya mentalitas orang Islam itu, seorang yang muslim itu harus siap menerima apapun atau kondisi apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, secara istilah ya. Jadi tadi secara bahasa kita pahami bahwasanya secara bahasanya begitu kurang lebih artinya. Nah, kemudian secara istilah bahwasanya Islam itu apa? Maksudnya secara istilah dalam pengertian agama atau pengertian syariat.
bahwasanya yang namanya Islam itu adalah ittiba'u ma ja'a bihi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu adalah mengikuti apa-apa yang dibawa atau yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi apa-apa yang dibawa, yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu kita ikuti, ya. Nah, apa-apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa saja perintah yang sifatnya wajib. Hal-hal yang dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ya sing pasti yang dilarang oleh Allah tapi disampaikan melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Apa-apapun yang dilarang kita berusaha untuk menjauhinya atau tidak melakukannya. Nah, jadi apa-apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa jadi merupakan perintah yang wajib, bisa jadi sunnah, ya. Jadi bisa saja sunnah. Artinya sunnah itu karena kebiasaan itu selalu dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, atau kemudian Kanjeng Nabi Muhammad juga memerintahkan kepada umatnya supaya kita mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ya, atau yang diperintahkan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, termasuk di dalamnya itu adalah ketika kita mengikuti kesunahan atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak semuanya itu sunnah, tidak, ya. Artinya pengertiannya begini. Apa-apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, kan begitu. Bisa saja juga mubah, ya. Artinya kita tinggal nanti melihat, ya, hukum-hukumnya berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan. Yustahabu ayabda'a fi lubsis saubi wan na'li was sarawil wasyibhiha bil yamin. Disunahkan ketika kita memakai pakaian, dadi nganggo pakaian, apakah itu kaos, apakah itu kelambi, apakah itu apapun yang berbentuk pakaian yang menempel di badan kita, itu disunahkan memulainya nyelobrongakene dengan anggota yang kanan, ya. Begitu pula ketika kita memakai sendal, ya. Sendal nganggo sendal juga iki disunahkan nganggoe sikil tengen dikit, ya, sikil tengen dikit. Dan juga hal-hal yang lainnya, ya. Maksudnya hal-hal yang lainnya, apapun bentuk pakaian, ya, atau bentuk yang kita pakai, kalau memang itu berpasang-pasangan, kudu berpasang-pasangan paman, ya, sebab beli berpasang-pasangan, yo beli usah di tengen-tengen dingin, kan begitu, ya. Masuk nganggo topong, ya nganggo topong kan das kan siji kan, ya maka tidak berpasang-pasangan. Min kumaihi, ya, warij lai sarawil, ya, yaitu contohnya ketika kita memakai baju, maka mulailah dengan lengan yang kanan, ya. Nah, kemudian ketika kita iki memakai celana, ya, maka mulailah dengan yang kanan, ya. Tapi itu tadi bagi anggota yang kembar, artinya anggota yang ada kembarannya, ya, kayak dene tangan, kayak dene sikil, kan konon, ya, kayak dene misalkan anggota badan kita yang ada kiri dan kanannya, ya. Tapi ketika misalkan anggotae mung siji, tangane mung siji, ya, ya wis berarti kunci langsung nganggo kang
kiwe ya, ya karena yang tangannya, yang kanannya ini tidak ada ya. Nah, sekarang pribe jelamunan wong iku apa sih memiliki kebiasaane apa namanya? Kidal dah ya. Jadi misalkan orang itu kebiasaannya kidal. Tetap bagi orang yang kidal itu kita mengusahakan ya atau diusahakan walaupun kidal juga ketika masih bisa diusahakan ya maka gunakanlah anggota yang kanan ya. Jadi contoh misalkan kebiasaannya dia itu makan dengan tangan kiri misalkan ya. Maka robah ya, artinya robah itu dibiasakan untuk menggunakan tangan kanan ya. No, karena apa? Karena sebetulnya ketika yang dilakukan itu adalah makan dan minum, maka sebetulnya itu bisa dilakukan ya. Ya saya contohkan begini saja ya. Kita kalau makan itu biasanya nganggo tangan apa? Nganggo tangan kanan kan? Ya. Atau ketika kita minum biasanya nganggo tangan kanan ya. Nah, kita coba kemudian kita dengan memakai tangan kiri bisa beli no? Tetap bisa ya. Jadi walaupun kita terbiasa menggunakan tangan kanan, tapi ketika kita mencoba dengan tangan kiri itu tetap bisa ya. Ataupun makan ya, itu masih tetap bisa dilakukan. Nah, kalau memang sesuatu itu tidak bisa dilakukan, ya maka silahkan. Contohnya apa? Misalkan ketika orang kidal itu menulis, ya, menulis nganggo tangan tengen, dia tulisannya kang mau lempeng, dia nunjem mingsor, ya, atau dia beli rata, ya, atau dia munjuk. Nah, berarti ini kan bisa dilakukan ya, maka boleh dilakukan atau artinya tetap ketika masih memiliki keinginan untuk menjalankan sunnah ya, walaupun dia itu melakukannya dengan tangan kiri ya, tapi dia tetap hatinya sih pengen mengikuti sunnah Rasul ketika menganjurkan dengan tangan kanan, tapi karena dia itu tidak memiliki kemampuan ketika menggunakan tangan kirinya itu kemudian entah dia beli rapi atau tidak kok suwe-suwe dah dia mingsor atau suwe-suwe dah dia munjuk, maka itu tidak menjadi masalah. Dia masih tetap mendapatkan kesunahan dengan catatan bahwasanya dia itu tahu atau pengen nih menggunakan anggota yang kanan karena sesuai dengan sunnah Rasulullah. Kalau urusan masalah mangan kang nginum sih yo kederanku jurusane mung siji cangkem. Ya. Artinya ketika muluk iku beli mungkin kesasar ning mata paman. Ya, walaupun dengan menggunakan tangan kiri ya. Maka hal-hal yang sifatnya itu bisa dirubah atau bisa dirubah walaupun melalui proses. Nah, itu ya harus dirubahlah, harus diusahakan ketika kita pengen mendapatkan kesunahan ya. Wa kadzalika al-iktihal ya. Begitu pula ketika kita iki celakan ya, sifat mataan kah ya, mulailah dengan yang kanan dulu ya, dengan yang kanan kemudian baru yang kiri ya. Jadi iktihal itu juga termasuk kesunahan. Wasiwak dan juga ketika bersiwak ya. Jadi bersiwak ini adalah ketika kita melakukan membersihkan mulut kita ya. Membersihkan mulut kita itu namanya siwak ya. Jadi siwak itu adalah bimakna istiak. Artinya apa istiak itu? Adalah yang dimaksud dengan siwak itu adalah pekerjaan kita membersihkan mulut. Dudu nama satu barang ya. Jadi bukan
nama satu barang. Jadi yang dimaksud dengan siwak itu adalah pengertiannya adalah ketika kita mengerjakan membersihkan mulut. Ya, maka itu disebut dengan siwak. Ya, makanya membersihkan mulut walaupun bukan dengan kayu arok, ya, yang sesuai dengan Rasulullah, ya maka tetap itu disebut dengan siwak. Ya, walaupun misalkan membersihkannya karo gombal, ya, atau membersihkannya karo sesuatu yang lain, ya. Bisa jadi membersihkannya ngosok-ngosoknya nganggo tangannya kang kasar ka, ya. Iku bisa kanggo siwakan, ya. Jadi manfaatnya tangannya kang berenggal-berenggul kang kasar, iku salah satu manfaatnya bisa nganggo siwak, kan begitu, ya. Jadi siwak-siwak itu artinya adalah istiak, ya. Dan yang perlu diketahui bahwasannya bersiwak itu ketika pengen mengerjakan sholat, ya pengen mengerjakan sholat, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya. Artinya kesunahan yang sangat dianjurkan sekali, ya. Bahkan Nabi Muhammad itu bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin, ya. Jadi seandainya kata Kanjeng Nabi bersiwak ketika pengen sholat itu tidak menjadi beban bagi umatku, maka aku akan memerintahkan secara wajib, ya, ketika pengen mengerjakan sholat, ya. Nah, ini juga perlu kita pahami, ya, bahwasannya kenapa Nabi itu sangat menganjurkan sekali ketika kita itu pengen sholat, kemudian dianjurkan sekali untuk bersiwak. Itu kan sangat dianjurkan sekali, ya. Ini berarti mengandung pengertian bahwasannya ketika kita ini sholat, berarti kita iki menghadap ning Gusti Allah. Maka ketika kita menghadap ning Gusti Allah, iku diusahakan aja duan bahai kono, ya. Walaupun oli, ya, walaupun oli, tapi diusahakan, ya. Ini kita bisa mengkiaskan, ya, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad itu menganjurkan sekali bahwasanya ketika kita itu sholat, bahkan kalau seandainya tidak menjadi beban bagi umatku, kata Nabi, itu akan saya perintahkan untuk bersiwak ketika sholat. Nah, itu ketika hadis ini diartikan secara luas, maka ya kesimpulannya begitu, bahwasanya ketika kita iki pengen menghadap Gusti Allah, maka usahakan semaksimal mungkin yo kita iku berbenah diri lah. Artinya ku kang kira-kira ngadep ning Gusti Allah iku diusahakan lebih style atau lebih rapi, lebih wangi daripada kita ketika pengen menghadap yang lainnya, maksudnya begitu, ya. Jadi bukan hanya sekedar oli, ya. Jadi ketika kita pengenan apel atau mengunjungi orang yang jari dheweke sih disenengi, itu kan ya wis betul-betul kuno, ya. Mulai rambut yo rapi, pakaian yo rapi, mambu yo wangi, no kan begitu, ya. Nah, usahakan ketika kita iki pengen ngadep karo pangeran iki, ya, walaupun pangeran sih beli rewel, ya. Pangeran sih beli rewel, kita ngadep model kepriben saja itu juga tidak apa-apa, tapi kitanya sendiri yang harus memiliki pengertian, ya, sebagai tata krama kita ning Gusti Allah, ya. Makanya bukan hanya sekedar oli, ya. Tapi bagaimana supaya etika kita iki bagus, ya, etika kita iki rapi, kita usahakan ketika pengen sholat itu ya semaksimal mungkin lah. Baik dohirnya, terlebih-lebih adalah batin, ya. Maksudnya terlebih-lebih adalah batin, ya. Jadi usahakan durasi 5 menit itu, kita sholat kan 5 menit lah, ya. Standari 5 menit, ya.
Misalkan anu kang 4 menit, anu kang 3 menit, ya bisa jadi ya. Tapi standar umumnya itu adalah 5 menit. Ya, kita usahakan waktu 5 menit itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga konsentrasi kita. Ya, jadi kita nih mung 5 menit dikongkon konsentrasi ya, beli mikiri apapun atau kemudian beli ngangen-ngangen apapun, yang kita tuju adalah Gusti Allah. Itu diusahakan paling beli jadwalnya atau durasinya itu hanya 5 menit ya. Nah, engko bok wis pragat apanan mikiri sejen-sejen maning ya terserah ya. Ini adalah dalam rangka kita menjaga kualitas ibadah kita ya, dalam rangka kita menjaga kualitas ibadah kita ya, karena ibadah itu kalau urusan sahsi ya, sahsi ya cukup ketika dinilai dari fikihnya saja ya. Jadi ibadah ini tidak hanya dinilai dari banyak atau sedikitnya ya, tapi juga dinilai dari kualitasnya. Nah, salah satu faktor yang menentukan kualitas kita dalam beribadah itu ya, di samping ikhlas, kita juga kang kira-kira dalam beribadah itu adalah khusyuk atau berkonsentrasi ya. Supaya apa? Supaya sholat yang kita lakukan itu nilainya baik, atau nilai beli anu lah, beli sekedar anu nilai kono no, tapi nilai baik. Itu tujuannya begitu. Wataklimul adfar, kemudian ngetoki kuku ya, ngetoki kuku ya. Ngetoki kuku dimulailah dengan anggota yang kanan ya. Jadi anggota yang kanan dulu yang kita ketok. Nah, kemudian baru ngetoki anggota yang kiri ya. Wakosus syarib, dan juga ketika kita iki apa sih nyukur kumis ya, nyukur kumis juga iki disunahkan dimulai dari sisi kanan ya. Jadi tangan dikit paman ya, tangan dikit ya, atau anggota yang kanan dulu, yang bagian berat ke kanan dulu, baru kemudian yang kiri ya. Kini apa ki pin tulisan ki? Wanas fil ibdi ya ya. Kemudian maning ketika kita pengen mencabuti bulu ketiak ya. Jadi nyabuti bulu ketiak saja ya sebetulnya hukum aslinya adalah mubah sebetulnya sih ya. Termasuk nyukur kumis juga hukum aslinya adalah mubah. Tapi ketika tata cara yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka pekerjaan yang mubah itu menjadi sunnah. No, kan konon ya. Jadi contohnya begini, yang namanya makan itu adalah sesuatu yang mubah. Itu sesuatu yang mubah ya, karena itu adalah pengadatan atau kebiasaan dari manusia iku ya kudu mangan ya. Maka ketika mangan niku ya tidak bisa langsung kita hukumi sunnah, karena Rasulullah kan mangan ya, kita mangan kan berarti pada baik mengikuti Rasulullah. Itu bukan ke situ arahnya ya, karena mangan siki urusane wong urip ya, urusane makhluk hidup ya, kebiasaan iku ya pasti mangan ya, makanya tidak dihukumi sunnah, hanya sebatas mubah. Namun ketika cara-cara makan kita itu sesuai dengan cara-caranya Rasulullah, maka itu bisa menjadikan sunnah ya. Contoh priben, sedurunge mangan arepan mangane membaca bismillah ya. No, membaca bismillah dulu. Setelah selesai mangan alhamdulillah ya. Jadi nilai ibadahnya itu bukan karena makannya, tapi karena praktek
praktek makan yang kita lakukan itu sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Permasalahannya begitu ya. Jadi dudu mangane kang dadiaken ibadah, tapi tujuan daripada mangan itu yang menjadikan kita bernilai ibadah ya. Jadi contohnya mangan sambiran tujuannya bisa menjalani hidup atau supaya bisa beribadah, ya maka tujuannya itulah yang menjadikan ibadah ya. Karena ini juga penting ya, bahwasanya nanti setiap pekerjaan yang kita lakukan itu nilainya apa, apakah ibadah atau bukan ibadah, nah itu ya tergantung juga motivasi tujuan kita. Kalau motivasi tujuan kitanya karena Allah, ya maka itu akan bernilai ibadah atau disebut dengan ibadah. Tapi kalau yang kita lakukan itu bukan karena Allah, ya maka tidak bernilai ibadah. Ya. Wah, hal kurroksi, ya, kemudian mencukur rambut, ya. Jadi mencukur rambut pun ya sama, ya. Jadi bukan mencukur rambutnya yang merupakan ibadah, tapi cara, ya, cara kita mencukur rambutnya, kalau memang cara-caranya sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, maka ya berarti kita akan mendapatkan kesunahan. Dudu cukur rambutnya ya, hari apa dicukur apan beli karep-karep bae, kan begitu ya. Nah, cuman ketika cukur, nah caranya itu adalah karena kita terinspirasi atau karena kecintaan kita ning Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, Kanjeng Nabi Muhammad cara mencukurnya begini misalkan. Nah, maka mengikuti atau kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu yang menjadikan kesunahan. Ya, ki bagi Ipin ya. Ya, artinya pokok nyukur ya sebelah tengen dikit ya. Kemudian Kang kiwe ya, kan begitu. Artinya profesi cukur pun iki ketika mencukuri sesuai dengan apa sih praktek-praktek yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, ya maka bisa menjadikan ibadah ya. Wassalamu minas sholat ya. Jadi begitupun sunnah ketika salam dari sholat itu kita menengok ke kanan ya. Jadi assalamualaikum nengoke nengen ya, iki kesunahan. Pribadi jalaman assalamualaikum ngelinguke ngiwe dingin. Ya hari secara sah sisah kedranku tengok kanan tengok kiri itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah mengucap salame ya. Artinya ketika assalamualaikum kita beli nengok maning kan iki sah ya. Nah, karena yang wajib itu adalah ucapan salam. Jadi assalamualaikum beli nengok nengen maning itu sudah sah. Cuman ketika pengen oleh kesunahan ya maka assalamualaikum ini sambil menengok ke kanan ya. Nah segini pribe lamunan assalamualaikum nengok ke kiri ya aris sah sisa ya cuman ya makruh. Nah tapi lamunan sampean itu tujuan dolanan moregan ya lebih parah sanksinya ya. Ya maksudnya ketika misalkan tujuannya moregan ya, nah itu nanti sanksinya sangat besar karena kita mempermainkan atau meremehkan syariat yang bahwasanya sudah ditetapkan hukum sunnahnya begitu ya. Nah kemudian kita kanggo moregan tuh jekang nyileng ngiwe tapi beli niat moregan yo ya bisa jadi wong lagi saking linglunge saking puteke ya. Jadi assalamualaikum benere nengen oliye ngiwe
ya. Nah, itu bisa terjadi, ya. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, ya tidak menjadi masalah. Ya paling ya hukumnya makruh. Tapi ketika ada unsur meremehkan, nah maka yang memberatkan itu adalah ketika kita meremehkannya, ya. Jadi sunnah apapun ketika kita tidak mampu untuk melakukan atau belum mampu atau belum dikasih apa sih kepengenan untuk menjalankan kesunahan-kesunahan, ya sudah, yang terbaik adalah kita akui saja, kan begitu, bahwasanya kita masih durung bisa, ya. Aja sampai ngelak-ngelak mana wis kadar sunnah, kan begitu, ya. Nah, justru ketika kita menyepelekan sunnahnya itulah yang kemudian menimbulkan sanksinya menjadi berat. Jadi sanksinya itu bukan kita tidak melakukannya, bukan, tapi karena kita meremehkannya. Tapi ketika kitanya tidak meremehkan, kita berharap ya mugo-mugo belo engko kapan-kapan ini kita bisa menjalankan atau bisa melakoni. Ya maka ketika ucapan kita demikian, hati kita demikian, itu walaupun kita belum melakukan juga wis cipratan-cipratan itu. Ya, artinya sudah ada cipratannya, ya. Arikin durung bisa, mudah-mudahan baik iku kayak kiyang lah. Mudah-mudahan bisa ngelakoni. Nah, itu sudah ada cipratan-cipratan pahalanya, itu sudah ada, daripada kita menyepelekan, kan begitu ya, daripada kita menyepelekan. Wassalamu minas sholat wa dukhulul masjid, ya. Dan juga disunahkan kita mendahulukan kaki kanan ketika kita pengen mancing ning masjid, ya. Ketika kita pengen mancing ning masjid, disunahkan masuk dengan kaki kanan, ya. Atau tempat-tempat yang sekiranya ada kemanfaatan atau keberkahan, apakah di majelis ilmu atau di musola, ya, atau di rumah kita, ya. Taruh termasuk di rumah kita sendiri, ya. Duduning diskotik dudu, ya. Maksudnya di rumah kita sendiri, yuk kita kesunahannya itu disunahkan mendahulukan kaki kanan atau anggota kanan. Misalkan ya wis kadung kejerungup ya, oleh sikil dikit mundur maning. Kadar mundure beli ado beli apa, no, kan begitu, ya. Ya ketika kita pengen mendapatkan kesunahan, ya. Jadi begini, ya. Jadi bukti daripada kita iki mencintai Kanjeng Nabi, ya. Iku yang pertama adalah ketika kita mendoakan Kanjeng Nabi. Tapi doa untuk Nabi itu khusus, namanya sholawat, ya. Jadi doa untuk Kanjeng Nabi itu doanya khusus, yaitu dengan lafadznya itu adalah lafadz sholawat, sallallahu ala Muhammad, ya. Jadi itu adalah bukti daripada kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Nah, kemudian kita juga mengikuti, ya, apa-apa yang disuruh atau diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, menjauhi yang dilarang-larang oleh Kanjeng Nabi atau oleh Allah tapi melalui Kanjeng Nabi, ya. Nah, kemudian kita juga mengikuti sunah-sunahnya, ya. Jadi sunah-sunahnya kita ikuti. Semakin banyak yang kita ikuti, itu adalah merupakan salah satu bukti atau tanda-tanda bahwasanya kita mencintai Kanjeng Nabi. Jadi tergantung nanti sejauh mana atau sebanyak mana kita mengikuti kebiasaan Kanjeng Nabi, ya. Jadi karena begini, yang namanya kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi itu kan batin, artinya kita tidak bisa mengukur, ya. Artinya sejauh mana orang itu mencintai Kanjeng Nabi, ya. Ada orang ngaku-ngaku mencintai Kanjeng
nabi. Ya, kita kan tidak bisa menilai. Ya, cuman kita hanya bisa melihat berdasarkan tanda-tanda. Ya kan? Ari demene semendi, gede semendi, ya. Nah, kita tidak akan tahu, ya. Anu wong lanang seneng ning wong wadon, beli bisa. Di dalang iki demene ukurane semendi beli bisa. Cuman hanya bisa dilihat melalui tandanya bagaimana? Ya semakin banyak mengikuti kesunahan Kanjeng Nabi, ya, maka itu berarti tanda-tanda dia itu memiliki kecintaan. Itu hanya sebatas tanda-tanda. Ya belum pasti juga, kan begitu. Tapi tanda-tandanya demikian, ya. Jadi sama, ya, kita melihat keimanan, ya. Jadi untuk meraba keimanan kita sendiri juga kita kan tidak tahu, ya. Nah, cuman untuk mengukur sejauh mana keimanan itu, ya, atau seterang apa keimanan itu bisa dilihat melalui tanda-tanda, ya. Ketika perilakunya baik, ya, perintahnya dilakukan, larangannya dijauhi. Perintahnya yang dohir, yang batin semua dilakukan KB, ya. Nah, itu bisa menunjukkan atau sebagai tanda-tanda bahwa keimanannya dia itu besar, ya. Hanya tanda-tanda. Atau lagi dibalik saja beginilah, ya. Orang yang pengen keimanannya bertambah, ya. Orang yang pengen keimanannya bertambah, keyakinannya bertambah. Maka salah satu cara, ya, untuk meningkatkan keimanannya supaya energinya itu bertambah besar, supaya bertambah terang, itu adalah ketika dia itu menyuplai bahan bakarnya, ya. Jadi listrik ini bisa padam, ya, itu karena energinya ada. Semakin besar energi, maka semakin padam, ya. Jadi api itu kalau semakin banyak bahan bakarnya, maka semakin besar, ya. Nah, apa bahan bakarnya? Ya, apa energinya untuk menghasilkan energi terang itu? Ya adalah kebaikan atau ibadah yang kita lakukan, ya. Sholat kita, sedekah kita, sifat kedermawanan kita, atau apapun kebaikan-kebaikan kita, itu merupakan bahan bakar supaya keimanan kita itu bertambah terang, ya. Jadi bisa bolak-balik, ya. Jadi tanda-tanda orang beriman kepribadian, ya begini, ya. Atau yang begini ini bisa mengakibatkan keimanan seseorang itu bertambah besar, gitu. Mangga. Ya kalau sarung itu ya tetap, ya. Jadi karena ya sarung itu adalah tidak ada posisi kanan dan kiri, kan begitu. Ya sudah, ya didahulukan anggota yang kanan, kan begitu. Pokoknya sih ketika sesuatu itu sesuatu yang baik, ya, dan bisa diusahakan untuk memposisikan kanan, ya maka silahkan, ya. Iya. Godikit, ya kan begitu, ya. Jadi kan nanti kan kebiasaan, ya. Jadi kebiasaannya itu, ya, ada yang lipatannya kiri, ada yang lipatannya kanan, ya. Walaupun ini sih nanti adalah secara prinsip saja dulu, kan begitu, ya. Artinya kalau bisa diupayakan mendahulukan atau lipatan kanan, ya maka memakai lipatan kanan, ya. Tapi lamun aja misalkan kitanya tidak nyaman, misalkan, ya, tidak nyaman kuduwe posisi makanan,
Ya yang terpenting adalah kita jangan menyepelekan kesunahan itu saja ya. Jadi nggak apa-apa kita tidak melakukan, tapi jangan sampai kita menyepelekan. Ya itu kuncinya begitu. Iya. Iya, jadi secara sunnah begitu ya. Namun secara prakteknya ketika kita ini tidak merasa nyaman, ya sudah gunakan yang kita ini merasa nyaman. Tapi itu tadi tetap ketika kita tidak bisa mempraktekkan kesunahan, jangan menyepelekan. Ya, anggap saja karena saya sedang belajar membiasakan diri. Kan begitu. Nah, paman je mau nanjak ning ando je tangan dikit toke dikit tergantung pokok apa nyolong gedange wong ya sikil dikit. Ya lamunan apanan ngintip wong adus ya. Nah kan begitu. Jadi manek-manek itu tujuannya apa? Kan konon ya. Kalau manek-manek itu tujuannya kebaikan, ya maka akan menjadi baik ketika kita melakukan kesunahan. Ya sebab nanti dalam aturan-aturannya setiap kebaikan apapun ya harus ditempatkan pada tempat atau situasi yang baik konon upaman. Ya, itu kebaikan. Iya, ya makanya itu. Jadi itu adalah kaidahnya begitu. Ya, undang-undangnya adalah begitu. Bahwasanya kebaikan itu harus ditempatkan pada tempat dan waktu yang baik ya. Jadi walaupun hal yang baik ketika tidak ditempatkan pada waktu yang atau ruang dan waktu yang baik, yaitu kejahatan juga ya. Bisa tikel-tikel ya. Bismillah soten ketika pengen mangan ya. Masuk arep duel-duel wong wadon kang dudu mahram kemudian bismillah. Nah, ya, itu kan berarti tidak menempatkan pada tempatnya, ya malah double dah dia ya. Jadi ajung sampai nganggep kinci anggo tolak dosa dikit kita maju bismillah. Kan konon anggo tolak dosa. Ya bukan begitu ya. Jadi bahwasanya tetap kebaikan itu harus ditaruh di ruang dan waktu yang baik. Ya kalau tidak ditempatkan pada ruang dan waktu yang baik, ya bukan kebaikan ya. Ya pada misalkan wong lagi posisi junub ya dorong adus atau lagi haid kemudian nyukut Al-Qur'an kemudian maca Al-Qur'an ya. Jadi hari maca Qur'ane ya baik ya, tapi ketika kita junub dorong adus atau lagi dalam kondisi haid ya jangan membaca Al-Qur'an karena berarti itu tidak menempatkan kebaikan pada tempatnya ya. Jadi harus tetap ditempatkan pada tempatnya ya. Makanya ada kata-katanya bahwasanya hukum itu ya kondisional kan begitu ya. Iya. Nah maksudnya begitu ya. Jadi tetap ya. Begini, jadi maksudnya dalam kita memahami perintah apapun, ya, teks apapun, apakah itu yang bersifat wajib atau yang bersifat sunnah, itu nanti pada dasarnya adalah kondisional, harus disesuaikan dengan kondisi. Karena apa? Karena pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa berubah. Ya, contoh saja. Kita mazhab Syafi'i itu sholat itu bagusnya atau sunahnya itu jangan terlalu menggang. Ya, jangan terlalu melebar. Benggangannya itu kesunahannya begitu. Ya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, ya bahkan kita kudu menggang pada kondisi-kondisi tertentu. Contoh lagi wudunen.
Ya, masuk dipepedakan yo wayang larai. No, kan begitu. Ya, atau ning kapal sehingga membutuhkan posisi-posisi yang apa sih menggang sehingga menjadi tetek. No, kan begitu. Ya. Nah, kini ya pribadi kasus sih pengenan mudun ning mobil lamunan kiwe dengan ya. Ya itu kondisional ya. Jadi ketika kita itu nyamannya supaya tidak bahaya harus mendahulukan kaki kiri, yo kaki kiri. Ya, yo ngepas sih belah. Kan kono aja. Yo. Dan aja diulangi maksudnya ke dan mobilnya mangkat kan bibiso. Kok dikit ulangi bit. Nah, cuman kalau memang bisa diulangi kayak ini posisi apanan mancing masjid kan bisa mundur maning. Ya, kan begitu. Tapi hari pokoknya mobil, bedingin jenggo. Itu wal khuruj lan keluar minal kholai saking jamban ya atau WC ya. Nah, ini juga mendahulukan kaki kanan, manjingnya kiri dulu ya. Ya. Yo maksude yo lamunan bisa dikerjakaken yo dikerjakaken ya. Nah, lamunan sampeyan bisa ngerjakaken wis sing penting aja menyepe lekaken saking kita ngerasa ribet dewek kono nu. Ari tetep mulia si mulia arane kesun nahan cuman kita dasari ribet dewek dorong terbiasa atau nah masih mending begitu ya daripada kita kesannya itu menyepelekan ya. Jadi sih karena kita dewek kang dorong terbiasa ya. Adapun misalkan ketika apa sih dilatih ya maka menjadi terbiasa juga ya. Yo hal-hal yang sifatnya begini ya artinya sifatnya itu pengetahuan yang mana Nabi Muhammad itu nganjuraken ya artinya menganjurkan atau hal-hal demikian ini merupakan perilaku Rasulullah ya paling tidak begini ya ketika kita ini tidak bisa anggal dino ya seminggu anu kang model mengkene inilah ya anu kang dicontoh, anu kang dilakoni, ya mbu seminggu sepisan. Misalkan sekabiane beli biso, kang biso bae misalkan nganggo klambi, ya gunakan. Wis jepe do nyukur kumis bedikit loh jelis. Nah itu begitu ya. Nah, artinya apa? Artinya apa-apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, ya itu kita pernah ngicipi untuk bukannya yang sifatnya itu adalah kesunahan ya. Ya syukur-syukur kalau memang sunnahnya itu sunnah yang sangat dianjurkan yo ajo sekedar ngicipi ya artinya kita berusaha untuk membiasakan diri kayak dini sholat qobliyah ba'diyah ya ajo ngicipi beloh yang penting dicicipi bae seumur-umur sepisan ngelakonane ya tidak ya kita usahakan kalau memang itu sangat dianjurkan sekali muakkadah ya sangat apa sih Nabi itu mengharuskannya teman-teman ya kita berusaha semaksimal mungkin ya jadi kita iki bisa continue maksudnya continue itu tidak meninggalkan ya arane continue kitanya bisa itu melalui proses karena apa ya karena terbiasa ya sehingga kita bisa continue berawal dari kita terbiasa. Nah, supaya kita ini terbiasa harus dimulai dari dipaksa. Dipaksa dingin. Ya, kalau kita tidak ada usaha maksimal untuk memaksakan diri, ya maka tidak terbiasa. Tapi lama dipaksa, ayo terus. Ya, pokoknya kudu lah. Kan begitu, ada pemaksaan dari diri kita untuk melawan nafsu. Sebab apa? Sebab ini urusannya itu bukan tidak mampu, bukan. Urusannya karena kita males. Ya, duduk urusan tidak mampu. Ya,
masuk qobliyah ba'diyah. Enteng ya, pekerjaan yang ringan. Nang apa aja beli dilakukan? Ya karena kita males. Ya. Jadi Allah itu tidak membebani kita ketika kita tidak mampu. Ya. Jadi apapun yang diperintah oleh Allah itu atau yang diistimewakan untuk melakukan nih melalui hadis Kanjeng Nabi, nah itu pun sifatnya itu tidak membebani diri kita. Ya. Jadi karena dasar kita dewek Kang males ya, karena diri kitanya sendiri yang tidak mau berusaha untuk melawan nafsu kita atau kebiasaan-kebiasaan kita ya. Ari pengene nafsu kan begitu sembahyang berangkat assalamualaikum selesai terusan gage nyeripit kopi terus ngudut ngobrol-ngobrol maning. Kan begitu nafsu kita kan begitu ya. Nah maka kita usahakan ditekan durasi nantilah 10 menit maning ya, untuk berzikir, untuk berapa, kan begitu ya. Walaupun nanti itu adalah sifatnya adalah kondisional ya. Jadi ketika kita iki ketekanan tamu ya wis aja suwe-suwe wiridane ya engke balik maning. Tamu balik maning, tinggalaken wiridane kemudian kita nekai tamu. Kin silamanan langko tamu langko apa? Sampeane ngegulat ngobrol itu. Yang dimaksud begitu ya. Jadi segala apapun itu kita akan merasa terbiasa, tidak terbebani itu melalui proses dipaksa ya. Jadi dipaksa dulu, setelah dipaksa kemudian kita terbiasa, setelah terbiasa baru kita bisa ya. Baru bisa continue. Kalau tidak dimulai dari begitu ya sulit juga. Jadi kalau masuk ke WC-nya sih dimulai kaki kiri ya. Kalau keluarnya dimulai dengan kaki kanan ya. Wal wudu'u, dan juga berwudu ya. Maksudnya berwudu itu ketika dalam wudu itu ada anggota kanan dan kiri, maka sunnahnya itu dimulai dengan anggota yang kanan ya. Walaupun ketika kita yang kiri dulu yaitu tetap sah, nggak apa-apa ya. Tapi tidak mendapatkan kesunahan dalam proses membasuh ketika tidak dimulai dengan anggota yang kanan ya. Wal ghuslu, dan juga ketika kita mandi ya, sisi kanan dulu maksudnya ya, sisi kanan dulu ya. Nah misalkan kedro kita langsung nyemplung misalkan aduse ya, itu ya berarti ya diusah kanan dan kiri yang kita langsung nyemplung ya. Cuman kari mbayangaken bae kono nu ya, sunai tengen dikit ya. Walaupun prosesnya itu bersamaan tapi kita mbayangakene wah Kanjeng Nabi iki prosesnya tengen dikit ya. Jadi begini ya, jadi hal-hal yang tidak bisa kita lakukan ya, tapi ketika kita sudah ada keinginan itu kita sudah mendapatkan pahala ya. Jadi ketika kita duweni kepengenan melakukan kebaikan ya, nah kita tidak terlaksana, itu kita sudah mendapatkan pahala kebaikan yang belum kita lakukan ya. Tapi niat kang ning kene iki adalah kang dimaksud adalah keinginan ya. Nah dari mana keinginan kita pengen gawe sesuatu kang bagus atau ngamal kang bagus, itu dari kebiasaan-kebiasaan kita berbuat baik ya. Jadi misalkan begini ya, kita iki pada waktu sehat ya, iku selalu beko liwat ning dalan, pokok anu watu dibuang, anu paku dibuang ya, anu sesuatu kang ngalang-alangi dalan dibuang. Ini sudah refleks ya. Ya, pada satu ketika ya kita nunggang mobil, nah kemudian ngono anu kayu malang-malang ning dalan ya. Kita kan tidak mampu yang kita nunggang bis ya, Gus. Ya, kita lagi nunggang bis,
ndeleng kayu melagerang-melagerang sekiranya mahayaken, tapi kita tahu ya, melihat ya. Nah, akhirnya timbul keinginan ya. Kita duwe kepengen, aduh lamunan beli nunggang mobil kok iki wis tak popong gitu, tak amanaken. No, kan begitu. Nah, itu kan berarti kita keinginan tapi kita tidak melakukan. Itu sudah mendapatkan pahala kebaikan. Ya. Nah, cuman beli sekabehane wong duwe kepengenan. Ya. Jadi beli sekabehane wong iki duwe kepengenan bagus. Ya. Nah, dari mana datangnya kepengenan bagus? Yaitu dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Ya. Wong kang kepengen ngaji, ku kan kebiasaan ngaji. Ya, lamunan kang seumur-umur beli ngaji, yo ning diduwe kepengenane. No, kan begitu ya. Kalau orang yang sudah memiliki kebiasaan untuk melakukan kebaikan, apakah itu bersifat ibadah karo pangeran atau ibadah sosial, maka dia akan selalu memiliki keinginan baik. Dan keinginan baik inilah yang nanti selalu bisa menghasilkan pahala-pahala sang Gusti Allah. Ya. Jadi dimulai dulu dari kebiasaan ya. No, misalkan anu kang beli mangkat dino kemiskin karena anu satu hal apakah sakit, tapi tetap pengen ngaji karena dia sudah menjadi keterbiasaan bahwasanya setiap malam Kamis ngaji ya. Wah, iya jadi ini jadwalnya ngaji. Aduh, pengen sih mangkat ya. Oh, cuman awaknya ngerges meriang. Ya, nah itu sudah mendapatkan pahala-pahala ngaji. Ya, tapi kalau orang yang tidak ada kebiasaan yang malam Kemis, ya kebiasaannya jadwalnya misalkan pokok malam Kemis ngobrol misalkan, ya maka yang terlintas itu ya nggak ada terlintas pengen ngaji, pasti terlintasnya ngobrol kan karena kebiasaannya begitu. Ya, jadi itu yang dimaksud itu adalah keinginan. Wal aklu ya. Nah, dan juga ketika kita mangan ya. Mangan menggunakan tangan kanan ya, menggunakan tangan kanan. Pribe kang maune lamunan je kidal ya diusahakaken, dibiasakaken ya. No. Nah, apa saya iki ngomong diusahakan, dibiasakan kemudian bisa karena target iki jelas. Ari bekomangan itu targetnya apa? Cangkem. Ya, no. Jadi ketika targetnya itu jelas, ya maka ketika menggunakan tangan kanan pun, walaupun dia kebiasaannya kiri, ikut tetap bakalan melentong ning mata, nganjingaken ini atau ning kuping. Ya, kan begitu. Ya, ya serba dicacak. Saya terbiasa nginum ini dengan menggunakan tangan kanan. No, biasa kan sunnah. Tapi kita kan bisa nggunakno tangan kiwe. Isun mangan nggo tangan kiwe kan bisa. Ya. No, ya sama orang kidal juga begitu. Ya, makanya diusahakan. Ya. Sejen kalau hal-hal tersebut itu tidak bisa dilakukan. Ya, misalkan tidak bisa dilakukan. Misalkan yo taruh, misalkan yo nulis to, ya. Nah, itu lain lagi urusannya. Oh, ya nulis sih mesti diusahakan, tapi anggar biso-biso mingsor maning tadi barisane beli lempeng. Ya, kadang muncul. Ya karena itu kan ada titik kesulitan yang berbeda ya. Tapi kalau targetnya muluk yo ning sangkem, ya artinya tepat sasaran beli warung ngono no. Dan ini bisa dibuktikan ya ketika ya walaupun peteng rubet kan anggar beli. Yo kang kesasar iku biasae anu nyawuke. Ya, nyawuke bisa terjadi kesasar. Arep mbok wis anoni tangan sih ya wis refleks. Wasyurbu dan juga ketika minum. Wal musafahatu dan berjabat tangan. Ya, dari usaha berjabat tangan sekidal-kidale wong yo bisa masa burung ngalamun salaman nganggo tangan ya ya. Jadi termasuk musafahah itu manfaatnya adalah bisa yang ngurangi lah
melebur dosa-dosa, ngurangi lah, bahasa ngurangi. Ya. Jadi ketika bermusafahah itu bersalam-salaman itu jadi penyempurna daripada kesunahan kita ya untuk menguluk salam, assalamualaikum, ya itu kan kesunahan. Nah, sebagai penyempurna daripada kesunahan kita mengucapkan salam itu adalah berjabat tangan ya. Jadi berjabat tangan. Nah, itu nanti dari sisi pahalanya juga ada, dari sisi keutamaannya juga ada, termasuk wong salamanku prangso anu ngurangi sengit-sengit Paman. Iya, ya mbus titik mbok apa kok? Ya anu ngurangi anu Pak wis. Salaman anu dredet ya. Tapi yo itu ya artinya dalam kondisional situasi dan kondisi ya. Jadi kan ketika kita salaman ya kita kudu mawas diri. Aja tangane kita kotor jelepot ngejak salaman ya atas mangan iwak manganan apun kene sambel kabeh tangane sruk salaman. Nah, iki kang dimaksud ya bahwasanya dalam praktek apapun, bentuk perintah, kesunahan, kebaikan apapun ya tetap harus sesuai dengan kondisi ya. Ya. Terus mangan kang amis kene kotor jelepot. No, iki Paman salaman. Dikongkon ngambung bisa ada. Nah, kan begitu. Ya, nah berarti ketika posisinya demikian, yang kok ditunda dikit. Ya, atau wis beli usah salaman maning. Ya. Karena gawe wong sejen beli nyaman ngono Paman. Ya. Iki ya. Apa maning terus ngemek-ngemek kelek lho weru ada. Berat ki Kang Umar gue ya. Terus ngemek-ngemek kelek weru salaman. Nah. Ya, jadi itu dikembalikan pada kondisi. Wastilamul hajaril aswad, dan ketika kita mengusap hajar aswad ya harus atau dengan memakai tangan yang kanan ya. Iki kesunahannya ya. Tapi misalkan tangan kangelan desek-desekan ya digoceli pisan tangan tengene ya berarti kudu nganggo tangan kiwe. Nah, itu enggak masalah ya. Yang penting kita duwe keniatan bahwasanya sunahnya itu tangan kanan, cuman kita iki kondisi belum memungkinkan. Kan konon ya. Tadi pokok kudu salaman nganggo tangan kiwe kok diwaro dikit punten kita tangane kotor tersinggung beli lamunan salaman kiwe karo kiwe bae. Nah, gitu. Nanti pada kondisi-kondisi tertentu ya hukum itu ya bisa berubah dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Makanya ada kaidahnya al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Wa akhdul hajati, lan ketika kita ngalap hajat atau mengambil kebutuhan atau ngambil sesuatu dari orang lain ya, orang menyerahkan kepada kita yang ya kita nyukuti yang nganggo tangan kono ya mbung nek nang udut mbung nek nang apa ya ngenek nang duit ngenek nang piring ngenek nang apa kono kok ya. Nah, yuk kita ambil dengan tangan kanan ya. Terkecuali misalkan posisi lagi keder ya, arti posisi lagi keder. Tangan tengene lagi ngendong anak ngendong apa ya, lamunan kin nyolok gerokakane nganggo tangan kieu niki anak ribel misalkan ya. Atau lagi ngawondok misalkan. Apa ditaruh dikit bisa sempet kesuwen misalkan. Nah, yaitu ya karena hal-hal tertentu itu bisa merubah hukum, bisa merubah segalanya kan begitu. Wa akhdul hajati min insanin wa daf'uha ilaihi, lan nyerahaken sesuatu atau hajat mau kebutuhan ilaihi maring insan. Ketika memberikan sesuatu ngulungaken apapun ya kesunahane dengan tangan kanan. Ya ngulungaken kopi, ngulungaken piring, ngulungaken jaburan, ngulungaken udud ya. Itu
Wama asbaha hadza, wama lan apa-apa bae asbaha kang nyerupai apa ma hadza ing iki kilah lub susau, dan apapun yang memiliki kesamaan. Jadi yang memiliki kesamaan dalam hal bahwasanya sesuatu itu bukan sesuatu yang kotor, ya maka mulailah dengan anggota yang kanan. Kulluhu yaf'aluhu bil yamin. Maka keseluruhannya ini yang telah disebutkan tadi, maka hendaklah itu dimulai dengan anggota yang kanan. Wadidduhu bil yasar. Nah, adapun kebalikan daripada yang telah diutarakan tadi, ya, maka mulailah dengan yang kiri atau menggunakan dengan yang kiri, ya, mangan kanggo tangan tengen, metuwe panganan dibersih kanggo tangan kiwe, ya. Rawaina ngriwayataken sapa kita Imam Nawawi fi Sahih Hayil Bukhari, ing dalam kitab Sahih loro Imam Bukhari wa Abil Husain Muslim lan Imam Abil Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi, ya. Nah, jadi meriwayatkan hadis ini adalah, atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Imam Muslim itu Al-Kushairi An-Naisaburi, Iran kalau sekarang, ya. Rawaina ngriwayataken sapa kita fi Sahih Hayil Bukhari wa Abil Husaini Muslim al-Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Nah, ini berarti hadisnya, ya. An Aisyata radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibu iku nggawoaken. Yuk kita artikan saja membanggakan atau nyenengaken hu ing Kanjeng Nabi apa at-tayammunu, ya. Apa ngawiti ngenggo atau ninginaken anggota kanan. Tayamun itu mendahulukan anggota kanan. Fi sya'nihi, ing dalam tingkai Kanjeng Nabi, ya. Kullihi, ya, sekabiane sya'nihi, ya. Jadi maksudnya Kanjeng Nabi itu seneng, ya, ketika melakukan apapun, ya, itu memulai dengan anggota yang kanan, ya. Walaupun kata-kata kullihi ini adalah tidak mengandung arti secara keseluruhannya, ya. Jadi maksudnya bimakna tab'id, bimakna sebagian. Karena kalau keseluruhannya, ya bisa jadi gawe sekabiane nganggo tengen, termasuk hal-hal kang kotor, ya. Yu'jibuhu at-tayammun fi sya'nihi kullihi, ya. Gambarane fi tuhurihi, ing dalam sesuci Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi bersesuci, ya, itu maka dimulai dengan anggota yang kanan. Wa tarajjulihi, ya, dan juga tarojul. Tarojul itu sisiran, ya, suryane Kanjeng Nabi. Wa tana'ulihi, dan kemudian ngenggo sandale Kanjeng Nabi, ya. Jadi gambarnya begitu. Jadi kalau hal-hal yang baik, ya, sifatnya baik atau sesuatu itu tidak kotor, maka Kanjeng Nabi itu memulai dengan anggota yang kanan. Nah, ini adalah sebagian penjelasan, dijelaskan, yaitu contohnya ketika Nabi itu bersesuci, ketika Nabi Muhammad itu surian, ya, ketika Nabi Muhammad itu ngenggo sendal.
Ari nganggo sendal sih beli sunah beli apa sampai apa nganggo sendal apa nyeker langko masalah. Namanya mubah. Nah cuman praktek nganggo sendal ikilah yang menjadi kesunahan ya. Iya, jadi maksudnya ketika kita iki mengikuti Kanjeng Nabi karena kita iki cinta kepada Kanjeng Nabi, maka caranya itulah yang menjadi sunnah, bukan pekerjaane. Hari pekerjaane siapa nang nganggo sendal ya mubah-mubah bae. Sampean apa nganggo sendal srog, apa nang nyeker ya srog. No kan begitu ya. No cuman ketika kita iki memakai sendalnya sesuai dengan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu memulainya dengan kaki kanan, ya maka praktek itunya ya, praktek memakainya itulah yang menjadikan kesunahan ya. Warawaina lan ngriwayataken sapa kita Imam Nawawi fi Sunani Abi Dawud ing dalam kitab Sunani Abi Dawud wa ghairihi lan seliyane Sunan Abi Dawud bil isnadi kelawan sandaran as-sahihi kang sahih. An Aisyah radhiyallahu anha diriwayataken saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah kanat ana apa yadu Rasulillahi apa tangane astane tangane Kanjeng Nabi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al yumna kang tengen litohu rihi iku kanggo nggunakaken sesuciye Kanjeng Rasul wa ta'amihi lan panganane Kanjeng Rasul. Jadi pokok urusan sesuci, urusan dahar, urusan makan, maka Kanjeng Nabi dengan menggunakan tangan kanan. Wa kanat lan ana opo al yusra opo anggota kang kiwe li kholaihi iku kanggo hajate atau buang aire Kanjeng Nabi atau ning manjing jambane Kanjeng Nabi. Wama lan perkara-perkara kana kang ana opo ma ana iku min adza iku termasuk perkara kang kotor ya. Dan juga Kanjeng Nabi Muhammad iku menggunakan tangan beliau kang kiri ketika urusan karo WC ya, artinya pokoknya WC iki ya mulai dari mancing ya, mancing ning WC kemudian cewok, nah kemudian segala sesuatu yang kotor-kotor ya itu dengan menggunakan yang kiri. Jadi pokok urusan kang bersih tangan ya, pokok urusan kang kotor tangan kiwe ya, no, mangan tangan utak-utak kuping kiwe ya, cewok kiwe ya, udak-udak jongur kiwe ya, mereseni belek terus kang kotor-kotor ke kiwe ya, ajuk walik ya. Summa qala warwaina al-Fatihah.